Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linsa Fitri SPD. Saya adalah guru kelas di MIS Matlal Huda 1. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 dari LPTK UIN Sunan Gunung Jati. Kali ini saya akan melaksanakan video pembelajaran yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2025 di kelas 6 dengan tema rasio. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, sebelum kita mulai belajar, lebih berkah lagi ilmunya, kita berdoa dulu sebelum kita mulai ya. Yuk, dipimpin oleh Haikal. Silakan Haikal. Istaidu Qobla ta'alumina Bihadal yaum Ayah bina Nabra'u doa Alas tasliman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang ibu mau tanya nih, siapa yang gak masuk hari ini? Ada yang gak masuk? Ada semua? Alhamdulillah. Selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran dulu, kita itu ya nyanyikan lagu wajib, yaitu Garuda Pancasila. Semua berdiri. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan masuk. Nah, ini ya sebelum kita belajar nih. Ya. Apa kata motivasinya? Ya. Jadi gitu. Selalu harus kita tanamkan ya. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti memberikan pelajaran. Jadi hidup itu banyak pelajarannya. Apapun yang kita alami itu sebagai pembelajaran buat kita untuk lebih baik lagi. Materi hari ini apa? Kemarin yang sudah ibu sampaikan? Rasio. Siapa yang belum belajar kemarin semalam? Kan ibu sudah sampaikan. Hari ini kita akan belajar tentang rasio. Terus ibu suruh belajar halaman berapa yang sudah ibu sampaikan? Ayo, halaman berapa tentang rasio? Nah, sebelum kita belajar rasio, itu bab sebelumnya kita sudah belajar apa? Belajar apa sebelumnya? Perkalian pecahan. Apa lagi? Pembagian pecahan. Apa lagi? Bilangan desimal. Sudah paham? Sudah.
Pecahannya apa aja? Jenis-jenis pecahannya yang sudah kalian tahu. Ada pecahan campuran. Apa lagi? Ya. Pecahan apa? Tunjuk tangan. Pecahan biasa. Coba Aika, ada lagi. Pecahan. Ada lagi. Kesyaf. Pecahan desimal. Ya, itu pernah kita pelajari. Yang namanya pecahan. Ada pecahan campuran, ada pecahan senilai, ada pecahan biasa. Ya, itu ada lagi pecahan desimal. Itu sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, pecahan juga akan kita pelajari di materi apa? Rasio. Sebelum kita mulai, kita sebutkan dulu nih tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajaran untuk materi rasio ini, ya, siswa dapat memahami konsep rasio, ya, atau perbandingan. Terus apa lagi? Siswa dapat menyederhanakan rasio. Terus siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari menggunakan rasio. Nah, coba yang pernah kalian alami itu rasio itu seperti apa? Yang pernah kamu tahu bentuknya gimana? Apa? Ya, pembagian. Bagaimana membandingkannya? Coba. Ya, jadi membagi menyederhanakan dengan membagi sama. Oke. Coba ibu mau tanya Ismail. Ya, Ismail, coba berapa sih jumlah siswa laki-lakinya di sini? 10. Yang perempuan 10. Jadi rasionya berapa Ismail? Ayo. 10 banding 10. Berarti kalau 10 banding 10 berapa? 5 banding 5. Jadi berapa lagi? 1 banding 1. Nah itu, jadi selalu ditulis dengan tanda titik 2 atau bisa dibentuk dengan pecahan. Ya, jadi ini contohnya nih, banyak apel dan jeruk. Apa? 3 berbanding 5. Berarti 3/5. Ya, tuh rasio satuan. Jadi tadi kalau beli 1 buku, ya kan? 1 buku tuh harganya 3.000. Nanti kamu mau beli 10 buku, berarti berapa? 30.000. Kalau kamu beli 5 pensil, harganya 10.000. Ya, 5 pensil 10.000. Kamu berarti berapa satu pensilnya? 2.000. Itu namanya rasio satuan. 1 berbanding 2.000. Nah, kita lihat video. Rasio. Hai teman DC, pernahkah kamu membandingkan harga dua barang di toko untuk memilih mana yang lebih murah atau menyesuaikan takaran bahan saat membantu orang tua memasak? Ini adalah contoh penerapan konsep rasio dalam kehidupan sehari-hari. Bisa jadi, tanpa disadari, kamu sebenarnya sudah pernah menggunakannya. Apa itu rasio dan apa saja contoh penerapannya? Ya, kamu sudah bisa membandingkan ya antara apa tadi? Apel yang sebelah kanan dan apel yang sebelah kiri. Ya, nah ini bisa membandingin. Bisa nih, tadi apelnya berapa? 3, yang sebelahnya. Nah, bagaimana cara membandingkannya? 3 dari sedikit dari 6, ya kan? Terus kalau 6 lebih apa? Lebih banyak dari 3. Oke. Apa saja contoh penerapannya? Yuk kita bahas dalam video ini. Coba perhatikan tumpukan apel yang ada di meja ini. Ada 2 tumpukan apel. Ada 3 buah apel di tumpukan pertama dan 2 buah apel di tumpukan kedua. Bagaimana ya cara kita membandingkan jumlah apel di kedua tumpukan ini? Kita bisa bilang apel
apel di tumpukan pertama lebih sedikit dibanding apel di tumpukan kedua. Atau kita juga bisa bilang apel di tumpukan kedua lebih banyak dibanding apel di tumpukan pertama. Betul sekali, ini adalah cara kita membandingkan benda. Sekarang coba perhatikan contoh lainnya. Ada 8 anak laki-laki dan 6 anak perempuan di sebuah kelas. Jika kita ingin membandingkan jumlah anak laki-laki dengan anak perempuan, kita bisa menggunakan rasio. Apa itu rasio? Rasio adalah perbandingan dua besaran. Besaran dapat berupa ukuran atau jumlah benda. Rasio bisa ditulis dengan dua cara, yaitu dengan tanda pembagian atau dalam bentuk pecahan. Dalam contoh tadi, rasio anak laki-laki terhadap anak perempuan adalah 8. Rasio itu apa? Baik itu jumlah atau ukuran. Nah, sekarang itu ada siswa apa aja di situ? Laki-laki dan perempuan. Berapa yang siswa laki-lakinya? 8. Berapa siswa perempuannya? Bagaimana cara menuliskan rasionya? 8 berbanding 4 Dan 6 atau 8/6. Dua atau lebih rasio mungkin saja memiliki nilai yang sama. Konsep ini disebut dengan kesamaan rasio. Kesamaan rasio dapat diperoleh dengan mengalikan atau membagi rasio dengan bilangan tertentu. Contoh, rasio apa yang nilainya sama dengan 4/6? Ya. Rasio apa yang bisa kesamaan rasio kan? Kalau kesamaan rasio berarti harus sama dikalikan, harus sama dibagi. Nah, kalau dikalikan, coba yang rasio perkalian. Berapa dikalikannya? Kali 2. Berarti ini juga kali 2. Berarti berapa? 12. Kalau ini katanya dibagi. Bagi 2. Sini juga kan? Bagi 2. Berarti berapa? 3. Paham? Tangan buat kita semua. Kita bisa mengalihkan rasio tersebut dengan bilangan tertentu. Misalnya, bilangan 3. 4 dikali 3 hasilnya 12. 6 dikali 3 hasilnya 18. Sehingga rasio 4/6 nilainya sama dengan 12/18. Kita juga bisa membagi rasio tersebut dengan bilangan tertentu. Misalnya bilangan 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Sehingga rasio 4/6 nilainya juga sama dengan 2/3. Nah, jadi perbandingan rasionya berapa tadi spidol dengan pulpen? Spidol itu berapa jumlahnya? Nah, pulpennya 3. Berarti berapa rasionya? 6/3. Tapi kalau bisa nggak disederhanakan? Jadi berapa? 2/1. Nah, seperti itu ya. Nah, ini karena kita sudah berbagi kelompok, kerjakan LKPD ini, ibu ngasih LKPD-nya. Kalian kerjakan per kelompok, ya, per kelompok diskusikan, terus nanti disampaikan di depan, ya, sampaikan ke depan apa yang sudah kalian kerjakan. Paham? Oke. Tulis nama kelompoknya, nomor kelompok berapa, terus anggotanya. Oke, silakan. Oke, sebelum kita mulai mengerjakan KBD, kita semangat dulu. Konsentrasi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Oke, yes, good. Oke, semangat. Semangat. Ya, silakan dikerjakan dulu latihannya.
presentasi ke depan. Ya, apa yang sudah didapatkan oleh Haikal? Kelompok nomor 2 adalah kelompok dari Arab atau Bis, Hijab, Musa, dan Ismail. Di dalam kotak terdapat huruf kelereng merah dan 14 kelereng biru. Satu, tentukan macam kelereng merah dan kelereng biru. Pergilah terhadap kelereng merah dan pergilah terhadap kelereng biru. Dua ialah tugas kami nomor 2. Sederhana hasilnya. Dan kita disederhanakan 12 dibanding 18 sama dibagi 6. Hasilnya 2 berbanding 3. Soal nomor 2. Umur ajaib nanti itu dalam 5 tahun 36 tahun. Tentukan rasio ayah dan ibu dari bentuk kalau sederhana. Terima kasih untuk Haikal. Lihat tepuk tangan buat kelompok Haikal. Terima kasih. Jadi rasio ada berapa tadi? Yang pertama rasio bagian terhadap bagian. Yang kedua rasio bagian terhadap keseluruhan. Jadi tadi seluruh hewannya ada berapa? 24. Jadi kalau rasio bagian terhadap bagian, misalkan rusa banding keseluruhan, itu berapa? Ya, rusa berbanding jerapah berarti 12